jadinya merepresentasikan deret Maclaurin yang kayak gini, dia juga merepresentasikan suatu bentuk yang simetri juga. Jadi kan kita mau mencari ini kan kapan nolnya gitu ya maksudnya. Jadi kita juga mau mencari sin X itu kapan aja nolnya. Nah, nolnya itu kan setiap kelipatan pi kan. Jadi kalau kita lihat grafik dari sinus itu kan kayak gini ya. Nah, di sini pi, di sini 2 pi, 3 pi, di sini 0 kali pi. Nah, tiap kelipatan pi itu dia bernilai 0. Nah, kita mau itu, jadi kita mau nyatain si sinus ini dalam bentuk simetrinya. Sin E sama dengan di sini ini kan sebenarnya satu ya, di sini depan, di tiap depan faktornya itu ada konstanta gitu ya. Di sini mungkin kita perumum, kita tulis K dikali X dikurang 0. Di sini 0 dulu kan. Aduh, sorry ya guys. 0 dikali X dikurang pi dikali X dikurang 2 pi. Bentar. Kan di sini dia, nah di sini kan min pi dulu ya. Nah, kita mau di itu terurut selang-seling. Di kanan sumbu Y, kiri sumbu Y, kanan sumbu Y, kiri sumbu Y, kita gitu teruslah kita coba nyatain. Min pi terus dikali X min 2 pi dikali X dikurang min 2 pi. Nah, di sini kita mau menentukan siapa K-nya itu dulu ya. Kita mau mencari K-nya. Jadi objektif kita itu cari siapa K. Nah, di sini persamaan ini kita kali kedua ruas sama X ya. Jadi kan kita punya sin X per X sama dengan K per X dikali ini X ya, jadinya yang ini X min pi X plus pi X min 2 pi X plus 2 pi bla bla bla. And then kita akan ambil limitnya. Kita tahu kan limit dari ini tuh hasilnya 1 ya. Jadi kalau limitnya menuju menuju 0 ya, kita ambil X menuju ke 0. Aduh. Nah, ini kan dia saling cancel ya. Ini K dikali limit konstantanya keluar, X menuju ke 0 dari X dikurang pi kali X plus pi kali X min 2 pi dikali X plus 2 pi dan seterusnya. Terus ini hasilnya 1 ya, yang ruas kiri 1 sama dengan K dikali min pi dikali pi kuadrat ya kan, ini menuju 0 terus min 2 pi, sorry ini 2 lah ya 2 pi, mau kebalik, oh enggak deh, dan seterusnya, gitulah maksudnya. Sehingga kita bisa, bentar deh, kayaknya lebih baik kita mulai dari sini dulu guys, biar lebih runut lah ya. Sebelum kita ambil limitnya, lebih baik ini kita bikin bentuk yang lebih sederhana. Kita bikin dalam bentuk hasil simetri antar dua faktor yang saling berkorespondensi. Maksudnya tuh gini. Ini kan kalau ini kali ini kan jadinya dikurang pi kuadrat kali X kuadrat dikurang 4 pi kuadrat dikali X kuadrat dikurang 9 pi kuadrat dan seterusnya.
Terus kita ambil limitnya menuju barah. Di sinilah baru kita ambil limitnya. X menuju 0 dari sin X per X. Sama dengan ini K, kita ambil limitnya juga. Ini misal kita misalin C lah ya. P, sorry, ini P. Kita misalin P. Jadi dikali P. P ini fungsi dalam X ya. Nah, kan jadinya 1 sama dengan K dikali min Pi kuadrat dikali min 4Pi kuadrat dikali min 9Pi kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat K-nya 1 per min Pi kuadrat dikali 4Pi kuadrat dikali min 9Pi kuadrat dan seterusnya. Nah, jadi kita substitusi lagi ke bentuk simetri yang ini. Yang ini tadi. Jadi kita punya sin X per X sama dengan X kuadrat min Pi kuadrat dikali X kuadrat min 4Pi kuadrat dikali X kuadrat min 9Pi kuadrat dan seterusnya. Dibagi min Pi, omega kuadrat kali min 4Pi kuadrat dikali min 9Pi kuadrat dan seterusnya. Nah, ini bisa kita nyatain lagi sebagai, kita sederhanain dulu lah ya biar lebih jelas. Ini kan bisa jadi ini ya, bentuknya gini ya, X kuadrat min Pi kuadrat per min Pi kuadrat per min Pi kuadrat, ya kan, dikali X kuadrat min 4Pi kuadrat per min 4Pi kuadrat per min 4Pi kuadrat. Nah, kayak gitulah kita menyatainnya. Yang sebelah sini juga per min 9Pi kuadrat per min 9Pi kuadrat. Terus. Ini dikurang ya guys ya. Antar dua suku yang di dalam faktornya ini tuh dikurang. Kurang dan seterusnya. Selanjutnya berarti di 16. Terus dari sini bisa kita sederhanain jadi 1 min X kuadrat per Pi kuadrat, iya ya, dikali 1 min X kuadrat per 4Pi kuadrat dikali 1 min X kuadrat per 9Pi kuadrat bla bla bla. Nah, ini bisa kita tulis lagi bentuk umumnya itu. Nah, ini tuh disebutnya itu ada ini Euler ini luar biasa ya sebenarnya. Di sini dia itu masa hidup Euler itu sekitar abad 18-an ya. Nah, bentuk ini yang saya simpulkan kali ini dari ini. Ini tuh disebut Weierstrass factorization. Jadi faktorisasinya Karl Weierstrass ini tuh biasanya ada di analisis kompleks juga ya. Nah, Weierstrass itu masa hidupnya sekitar abad ke-19-an, tapi Euler udah menyadari bentuk ini. Jadi demikian luar biasa lah Euler itu. Selanjutnya kita balik ke bentuk sin X-nya. Ini kita kali ya.
masing-masingnya. Ini kali ini. Nah ini kita kali ini. Ntar. Coba kita nyatain seperti itu ya. Tapi kita nyatain dari ini ke sini 1. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Jadinya kita mau nyatain kan ini kalau semuanya kita kaliin semua faktor yang ada di sini tuh. Ini P produk kita ini. Kan salah satu beberapa suku pertamanya itu kan gini ya. Suku depan. Sama ini didapat ini kali ini. Yang ini kali ini. Terus suku selanjutnya itu 4pi kuadrat itu ini dikali yang ini. Dan kayak gitulah seterusnya kita mau nyatain bentuk yang termuat di dalam faktorisasinya ini dulu lah. Nah ditambah seterusnya kan. Terus nanti ini terus nanti ini kali ini kan suku yang kedua di tiap faktornya, iya kan. Terus ini kali ini. Nah yang sebenarnya polanya juga bisa kita lihat kayak gini ya, mungkin biar lebih jelas ya. Kita coba perjelas bersama-sama. Nah, ini kali ini kita dapat ini. Ini kali ini kita dapat ini. Yang ini didapat dari ini kali ini. Nah selanjutnya di suku-suku selanjutnya ini kita bentuk terus ini kali ini langsung. Jadi tiap suku itu kita nyatain kedua bentuk pertamanya dulu. Terus nanti ini kan ada suku yang positif ya, selanjutnya ini X yang muncul positif ya. Ketika ini ketemu ini ketemu ini. Nah kita mau nyatain yang perkalian apa ya, perkalian awalnya dulu. Kita mau nyatain bentuk yang masih memuat suku-suku awal dari faktornya dulu lah. Gitulah, kita tulis ulang lah ya di sini. Enggak kesini lah. Sin X per X sama dengan 1 min X kuadrat per Pi kuadrat min X kuadrat per 4pi kuadrat min X kuadrat per 9pi kuadrat plus ya dia masih dikurang lah ini sampai 16 dan seterusnya gitu kan. Kurang terus nanti ditambah sama suku yang positif kayak gitu kan. Nah terus ini coba kita manipulasi bentuk-bentuk ini dulu. Coba kita kita keluarin min satunya ya. Nanti kan ini ada bentuk yang pangkat 4-nya gitu ya. Bentuk pangkat 4 terus pangkat 6. Yang pangkat 4-nya kan ini kali ini pangkat 4. Terus dapat dari hasil dari perkaliannya kita kali sama ini dapat bentuk pangkat 6. Terus dapat bentuk pangkat 8 kayak gitu dan seterusnya lah ya. Saya rasa teman-teman paham lah pola dari perkalian faktor-faktor ini ya. Kuadrat per 4pi faktorial plus X kuadrat per 9 pi faktorial plus bla 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 tambah bla 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 juga nanti dikali ini X yang bisa difaktorin ditambah tambah atau dikurang ya, dikurang kan ya. Kalau kita suku ini pas dia
derajatnya 4 itu positif, terus kita kali lagi pas derajatnya 6 negatif kan. Nanti kita kurang lagi di sini guys. Sini kurang, oh sorry ini pangkat 4 ya. Dikurang bla 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 dikali X pangkat 6 ya. Nah, terus ini nanti ditambah lagi, alternating gitulah bentuknya dia. Nah, terus kita rujuk lagi lah bentuk dari deret Taylornya ini tadi ya. Kan sama dengan X dikali X pangkat 3/3 faktorial. 3 saya sangar di sini ya. Dikurang X pangkat 7/7 faktorial bla bla bla. Nah, kita kali kedua ruasnya sama X. 1 dikali X pangkat 3/3 faktorial pangkat 2 sudah ya, ditambah X pangkat 4/5 faktorial dikurang X pangkat 6/7 faktorial dan seterusnya. Nah, yang tadinya derajatnya itu ganjil sekarang jadi genap. Nah, coba kita lihat, ini kan bentuknya berkorespondensi ya, alternating juga. Suku pertama 1 dari bentuk yang kita turun dari factorization Weierstrass-nya tadi sama Maclaurin kita. Di sini juga 1. Suku kedua kita negatif. Di sini juga negatif. Suku ketiga kita positif, dan di sini derajatnya 4 X-nya, di sini juga 4. Suku ke berapa? 1 2 3 4. Nah, suku keempat kita negatif. Derajat X-nya juga pangkat 6, di sini juga pangkat 6. Terus positif, di sini positif. Nah, jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan suku kedua ini semua, setiap suku lah, tiap suku tuh pasti saling berkorespondensi lah ya di sini. Sehingga dari sini kita bisa simpulin dari kedua bentuk deret kita ini, kalau min X kuadrat di sini kita faktorin X-nya ya, kita keluarin dikali pi. Gini deh. Aduh, maaf guys. Min X kuadrat per pi kuadrat plus X kuadrat per 4 pi kuadrat plus X kuadrat per 9 pi kuadrat plus bla bla bla, itu sama dengan min X kuadrat per 3 faktorial. Di sini kita faktorin X sama pi nya keluar, X kuadrat per pi kuadrat dikali 1 plus. Nah, saya rasa teman-teman cukup peka untuk melihat bentuk ini ya. Min X kuadrat per 9. Kok 9? 3 faktorial berapa coy? 6 coy. Maaf. Nah, di sini kita bisa cancel ini. Dan bentuk dalam ini kan masalah Basel kita tadi. Ini kan. Iya kan? Jadi kita punya, dari sini kita simpulin ini tuh sama dengan pi kuadrat per